Hari ini saya mau memberikan Bible Study. Bible Study dari Mazmur 119 seperti yang sudah diumumkan lewat sosial media. Nah, ibadah ke-1 dan 2 tadi saya hanya berhasil bahas 8 ayat. Padahal Mazmur 119 itu yang paling panjang pasalnya di Alkitab, ada 176 ayat totalnya. Jadi langsung saja kita belajar firman-Nya. Jangan lupa untuk mencatat khotbah karena dalam kedalaman tertentu protein semua kita harus mencerna ya. 8 ayat tadi sudah selesai, tapi ayat 9 dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya skip kali ini, saya akan ajarkan ini khusus di ibadah muda-mudi Army of God nanti. Nah, kita langsung ke ayat 10 yang kita baca tadi. Bunyinya, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur menuliskan begini, Tuhan, dengan segenap hati aku mencari diri-Mu. Lalu kenapa kalau dia sudah dengan segenap hati kok masih worry? Ini yang saya sebut worry ilahi. Ini yang saya sebut kekhawatiran yang baik. Boleh nggak orang khawatir? Jangan khawatir yang Tuhan katakan jangan. Tentang sandang, pangan, papan. Tapi kalau kita khawatir kita melukai hati Tuhan, nah itu boleh. Itu diharuskan, namanya roh takut akan Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Loh kok kalimat berikutnya, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sebagus-bagusnya kita mengikut Yesus, kita ini manusia yang bercelah. Makanya itu gak boleh kita merasa benar diri sendiri. Dengan segenap hati, ternyata 100% kita gak cukup. Apalagi sama orang-orang Kristen yang 50-50, yang setengah-setengah. Betapa banyak kesalahan dalam hidupnya. Orang yang mengikut dengan segenap hati aja ketakutan kok. Jangan-jangan aku menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Makanya itu kalau ikut Tuhan itu jangan 90%. Ikut Tuhan itu 100%. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen lapangan atau pelataran. Jadilah orang Kristen di ruang Maha Kudus. Itu pun tidak tentu kita sudah cukup kudus. Saya nggak ngomong soal keselamatan, saya sudah bicara tentang perkembangan. Kalau keselamatan itu diberikan cuma-cuma, kita orang berdosa diterima apa adanya. Kalau bicara tentang mengerjakan keselamatan, Yesus berkata di Matius 5, salah satu pasal yang panjang juga, di ayat terakhir kalau nggak salah 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna karena Bapakku di sorga adalah sempurna. Kejarlah kesempurnaan. Kalau ikut Tuhan itu jangan 90. Ikut Tuhan itu jangan 80, apalagi 70. Jangan 50, jangan asal-asalan. Dengan segenap hati aja si pemazmur ketakutan. Yang menulis Mazmur 119 ini mungkin Daud, mungkin Esra. Saya percaya itu Esra. Tapi ahli teologi terbagi jadi 2 kemah. Penulisnya mungkin Raja Daud. Kalau Raja Daud berdoa begini apalagi you and me. Kalau Esra apalagi, itu pendeta perjanjian lama yang gak pernah jatuh loh. Daud pernah jatuh, ada skandal. Esra itu tetap suci kudus sampai akhir hayatnya. Kalau dia ngomong begini, jangan sampai aku menyimpang dari perintah-Mu, apalagi kita. Ini yang saya sebut roh takut akan Allah. Bukan ketakutan sama Allah, tapi takut melukai Dia. Kalau Anda mencintai bayimu, Anda pasti hati-hati. Kalau enggak dikasih suster yang ngawur, Anda sakit hati. Hari-hari ini beredar di sosial media kan, suster yang agak sedikit bipolar atau apa itu yang mukul-mukuli bayinya, saya sih enggak tega lihat. Saya hanya diceritain sama teman-teman. Karena dia enggak cinta, bukan kandung. Tapi kalau anak yang keluar dari kandungan Anda pasti dengan hati-hati. Anda pasti dengan cermat, bahkan gemetaran. Padahal hanya ganti popoknya. Kalau yang orang tua pertama kali apalagi. Whatever you love, you will handle carefully. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda juga akan handle Tuhan dengan sangat hati-hati. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. You want to know why kita kenapa harus 100% kalau mengabdi? Kenapa 100% pun tidak cukup? Karena hatimu dan hatiku itu penuh dengan kelemahan. We have weak hearts. Mari kita terima ini dulu bukan sebagai pewahyuan. Sebagai pengetahuan. Anda dan saya, kau dan aku punya hati yang lemah.
Pastor Philip, apakah termasuk Anda? Yes, termasuk saya. Makanya saya menjaga dengan segala waspada. Kalau saya memang kuat, saya sudah gak berdoa. Tanya keluarga saya, apa yang saya lakukan tiap pagi? Saya berdoa dulu. Buku apa yang saya tuju? Alkitab dulu. Why? Is it because I'm spiritual? Apakah karena saya rohani? Bukan. Karena saya ini manusia celaka tanpa Kristus, makanya saya gak berani. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ketinggian lagi. Setiap hari ku tak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Esra, Daud tanpa kecuali. They fear. Mereka ketakutan. Sungguh-sungguh ngeri di dalam jiwa mereka kalau mereka suatu hari akan melukai Allah. Kalau pernikahan Anda itu berharga, Anda juga akan menjaga. Dan kalau Anda yang bujangan, kalau Anda tahu suatu hari masa depanmu itu harganya tinggi, Anda tidak akan main-main dengan kekudusan. Whatever you value, you protect. Apapun yang Anda nilai dengan setinggi-tingginya, Anda akan lindungi. Buktinya, barang palsu tergeletak di mana-mana. Barang asli seperti logam mulia, apalagi yang lantakan, gak mungkin berada di sana tak bertuan di meja. Pasti Anda simpan di bank, Anda simpan seperti zaman orang kuno di bawah tanah, bahkan di bawah tidur, di bawah bantal, ditaruh di berangkas. Whatever you value, you protect. If you value God, saya tidak berbicara tentang religion atau agama. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan bukan sekedar agamawi, then you protect Him with your life. Anda melindungi dengan kehidupanmu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kalau kita tahu bahwa kita punya hati yang lemah, maka kita bisa berdoa begini. Saya coba terjemahkan ayat 10b dalam 2 doa sederhana yang bisa Anda tiru. Sebab saya lakukan ini juga dalam hidupku. Sebelum saya sampaikan ke Anda, saya praktekkan dulu. Setelah saya sampaikan ke Anda, saya praktekkan lagi. Jadi saya mencoba untuk menularkan kepada Anda dari kehidupan doa pribadi saya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saya bagi jadi 2 cara berdoa. 1, Anda bisa berkata, Tuhan, bebaskan aku dari kesalahan yang tersembunyi. Ya, bebaskan diriku dari kesalahan yang tersembunyi, dalam bahasa Inggrisnya hidden faults. Sekalian bahasa Inggris kalau bagi mereka yang kurang paham, hidden itu dari kata hide and seek atau sembunyi, hidden, H-I-D-D-E-N, itu artinya tersembunyi. Faults, F-A-U-L-T-S, itu artinya kesalahan. Tuhan, bebaskan aku, free me from my hidden faults. Bebaskan saya dari kesalahan yang tersembunyi. Apa maksudnya kesalahan tersembunyi? Yang pasti bukanlah dosa yang disengaja. Kesalahan tersembunyi adalah hal-hal yang kita tidak sadar, yang kita lakukan dan kita tidak sadar bahwa itu melukai Allah. Dan itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak menyadari mengeluh itu dosa dan kita mengeluh melulu. Hidden faults. Ada hal-hal tertentu yang kita lakukan yang nanti kita baru merasakan ternyata hal itu salah. Dan itu di luar kehendak Allah. Untungnya bukan sesuatu yang kita sengaja. Tetapi gak ada yang namanya kesalahan itu menguntungkan. Kalau saya bilang untungnya itu bukan berarti itu menguntungkan. Untungnya kita gak sengaja, tapi itu gak menguntungkan. Makanya itu juga harus berubah. Doalah begini, karena kita manusia itu punya hati yang lemah. Mata kita hanya bisa melihat derajat tertentu, belakang sudah gak kelihatan. Itulah sebabnya kita butuh orang lain juga. Tapi sebelumnya berdoalah kepada Allah yang maha tahu, yang menyelidiki hati nuranimu. Sekalipun hati nurani kita tidak menuduh, kadang-kadang kita masih melakukan sesuatu yang ternyata melukai Allah dan ternyata merugikan banyak orang.
Makanya kita perlu berdoa seperti Esra atau Daud berdoa di sini. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Kata janganlah biarkan itu dari kedaulatan Allah. Lord, aku buat perjanjian, notarisan dengan Tuhan. Tuhan, aku akan berusaha ya 100% nih. Tapi aku sadar bahwa 100% ku gak akan cukup. Karena itu tolong dari sisimu, kau jagai aku. Dalam bahasa sehari-harinya, anak-anak kecil di sekolah mungkin, tolong aku difuri. Karena kita juga, karena kerajaan Allah bukan hanya kerajaan ketaatan, tapi juga kerajaan kasih karunia. Don't ever forget, ada orang tertentu yang di dalam nama kasih karunia, gue berdosa seenaknya, toh diampuni, itu salah. Tapi ada orang tertentu yang terlalu banyak fokus di ketaatan, lupa bahwa Allah kita menjaga kita beyond our obedience. Melampaui ketaatan kita, dia bisa menjaga kita. Anak kecil berusaha berjalan, jalan dia jatuh, tapi jangan takut. Selama ada papanya di situ atau mamanya, dia mau jatuh pun tidak akan tergeletak, sebab saya akan menopang tangannya. Anak itu gak usah ketakutan. Makanya kalau saya lihat anak kecil ketakutan, itu konyol sekali. Papa dari sini kok, kamu takut apa? Anak kecil gak bisa melihat beyond himself. Dia bisa melihat dirinya sendiri, melebihi dirinya sendiri atau melampaui dirinya. Dia lupa ada kingdom kasih karunia. Selama ada papanya di dekatnya yang mengasihi dia atau mamanya, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Jangan pernah lupa, stres jangan dibawa sendiri. Ingatlah ada Yesus di hidupmu setiap hari. Tahukah Yesus kita itu beyond and he is greater than your obedience. Yesus kita itu lebih besar daripada ketaatanmu. Dan dia melampaui kesetiaanmu. Bahkan ketika kita gak setia, dia setia. Jangan pakai ini sebagai surat izin untuk berdosa. Tetapi kalau kita berusaha, jangan takut untuk gagal. Karena sekalipun kita gagal dan kita gak setia, Tuhan kita tetap setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Keselamatan saya tidak berujung atau bertumpu pada ketaatan Philip Mantova. Saya bersyukur keselamatan saya secara pribadi bertumpu pada kasih karunia Allah untuk hidup saya. Karena itu saya tidak takut untuk berjalan dengan Tuhan. Orang seringkali kan nakut-nakuti kita. Kamu jangan jatuh loh ya, kamu jangan apa. Oh, I'm not afraid, my God is responsible. Selama saya tidak ceroboh mencobai dia, bukan berarti tanpa salah. Saya tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena Tuhanku menjaga aku. Stres jangan dibawa sendiri ya. Ada Allah yang berkepentingan di hidupmu. Biar jemaat yang kukasihi. Allah itu berkepentingan. Karena Anda tidak membayar keselamatanmu, dia yang bayar. Yang keluar uang, di mana harta berada, di situ hati berada. Hartanya Allah ada padamu. Hatinya bersama denganmu. Dia serahkan putranya. Karena itu tidak ada alasan Anda minum obat penenang. Tidak ada sebab musababnya, tidak ada keperluan, kebutuhannya Anda depresi, bipolar, bunuh diri. There's no need. You've got Jesus. Kita punya Yesus. Kita tidak perlu semua itu. Kalau Anda mengenal ini, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tuhan, bebaskan aku dari kesalahan yang tersembunyi, my hidden faults. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan ini? Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dikonfrontasi. Dia akan hilang sendiri ketika kita dewasa rohani. Maksud saya, doa ini cukup sih. Tidak segala sesuatu itu perlu dikonselingi. Terus terang loh ya, kita semua itu punya kumat-kumatan masing-masing. Di dalam perintil-perintil, gak tahu bahasa apa itu, kecil-kecil itu ada hal-hal tertentu yang pucuk-pucuknya itu gak mirip sama Yesus dan tidak baik dalam rencana Allah. It's okay, leave it there. Biarkan beberapa lalang-lalang kecil di dalam sifat dan kedaginganmu itu biarin dulu. Semakin kita penuh Roh Kudus, semakin kita memahami firman, semakin kita dewasa rohani, dan itu gak bisa tanpa saudara seiman. Ketika kita digesek kanan kiri, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dalam fellowship 1 Yohanes, Rasul Yohanes berkata begini, dalam persekutuanmu satu dengan yang lain, darah Yesus membasuh. Itu hilang sendiri. Itu hilang sendiri, sama dengan parenting.
Kalau kita mau setiap hari melototin anak kita kurangnya apa? Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ketika dia lewat umur 12, kalau kita mengasihi mereka apa adanya dan mendidik dengan benar, dan dengan penuh roh doa, pertolongan Roh Kudus terutama, nanti lihat ya, ada hal-hal yang tidak perlu Anda konfrontasi sama sekali. Itu hilang sendiri. Gender confusion contohnya, kebingungan akan gendernya. Apalagi zaman edan sekarang laki pakai lipstick. Nanti biarin aja, asal papa berfungsi sebagai papa, mama berfungsi sebagai mama, mesbah mereka adalah Kristus di tengah-tengah, bukan bicara tentang pertemuan doa, tapi keluarga itu hidup dalam firman. Anda kasih apa adanya, dimentori, jangan biarkan anak cari sendiri, semi-semi, sebagian biarkan dia cari sendiri, sebagian Anda yang bantu temukan. Lihat ya, lewati aja, Anda gak sempurna parentingnya, menoleh ke belakang, itu sudah bukan isu lagi bagi anakmu. Itu bukan isu lagi. Demikian pula dengan kita yang sebagai anak Tuhan. Bebaskan aku dari dosa, bukan dosa, kesalahan yang tersembunyi. Saya ya, kalau mikir lagi ke belakang nih, saya baru bisa, kalau saya evaluasi diri, 5 tahun lalu, apa yang saya lakukan? Hari ini saya gak akan mau lakukan itu. Bukan dosa loh ya. Wih, saya gitu dulu ya. Wih, saya tersinggungan ya, mungkin ya ada beberapa orang. Wih, kadang-kadang ya, kalau kita lihat foto lama kita sendiri malu loh. Ya kan? Saya lebih suka dengan pewahyuan ini, kita tambah tua, tambah cakep. Zamannya saya dulu, pinggang kecil sekali. Lalu celana baggy. Wah, ini mempermalukan diri nih. Pak Samuel Hondoko dan Bu Samuel yang paling tahu. Rambut saya gaya Aaron Kwok begitu. Aaron Kwok. Ya kalau saya mau ngomong sama orang, halo, yes, ada apa? Enggak sih, saya enggak sampai seperti itu, agak membesar-besarkan. Tetapi pokoknya saya enggak suka lihat foto lama saya. Kalau saya lihat, ini aja yang keluar di hati saya, gua mikir apa ya dulu ya, pakai baju itu. Enggak perlu dikonfrontasi, buktinya saya dapat istri. Ada juga wanita yang dibutakan Tuhan mau sama saya. Paham maksud saya? Ada hal tertentu yang akan luntur sendiri dengan zaman. Bukan zaman, waktu tidak menyembuhkan. Luntur sendiri dalam hadirat Tuhan. Ketika diguyur firman terus menerus. Ketika kita dewasa rohani. Ketika kita bersekutu saudara dengan saudara seiman. Itu hilang sendiri. So don't worry with little imperfections in your life. Jangan takut dengan ketidaksempurnaan. Karena itu jangan terus di-drill tuh istrinya atau suaminya. Lu harus gitu, lu harus gini. Biarin aja dengan banyak doa. Kalau hal-hal itu enggak prinsip apalagi, let it go and let God. And let time speak for itself. Biarkan waktu yang akan berjalan. Yang penting kita berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Doa kita cuma satu. Ini saya sudah bawa doa ini dari sejak 92 ketika saya lahir baru. Saya sudah belajar firman ini secara pribadi. Saya mengerti gimana berdoa kepada Yesus. Saya berkata, Tuhan, bebaskan aku from my hidden faults. Ada hal tertentu mungkin cara saya bercanda dengan orang itu melukai orang. Cara saya bercanda 10 tahun lalu beda dengan hari ini. Ada hal-hal tertentu yang saya nggak lagi candai. Karena saya rasa itu melukai. Mungkin hari ini saya punya candaan. 10 tahun kemudian saya menoleh ke belakang. Iya ya, masih ada salahnya. Gak apa-apa minor-minor sedikit, artinya kita itu kekurangan-kekurangan yang sifatnya ketidakdewasaan kita. Nanti itu akan wash away atau akan dibasuh sendiri dengan waktu. Amin. Karena itu jangan perfeksionis sama orang lain. Jangan berantem perkara-perkara kecil dalam pelayanan, ini itu. Let it go lah, swan lelah. Ya sudahlah, lihat saya bisa pakai bahasa macam-macam untuk ngomong, ya wis lah. Karena itu penting bagi saya. Ya sudahlah, ngomong sama kanan kirinya, ya sudahlah, pilih sendiri mau bahasa apa. Kita beraneka ragam di sini. Kalau bahasa Chinese-nya swan lelah. Kalau bahasa Inggrisnya, never mind. Kalau bahasa Indonesianya, ya sudahlah. Bahasa Jawanya, ya wis lah. Ngomong kanan kirinya seperti itu. Swan lelah. Dan jangan nuntut diri sendiri terlalu berlebih. Ada stres-stres yang tidak diberikan oleh setan. Setannya itu kepala hitam, rambutnya hitam, yaitu diri sendiri.
Jangan melukai nuranimu terus menerus. Sebab yang Tuhan minta daripada dirimu, hanyalah belajar setiap hari. Tidak meminta kesempurnaan hari ini. You have a good God, you know. Anda punya Allah yang baik. Yang bersyukur punya Allah seperti ini. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Yang kedua saya ajarkan. Nah yang kedua ini penting sekali. Selamatkan aku dari dosa yang kusengaja. Kalau tadi hidden faults, yang ini willful sins. Willful sins. W-I-L-L-F-U-L. Dengan sengaja. Willful sins. S-I-N-S, dosa-dosa yang disengaja. Tuhan jangan hanya bebaskan aku dari kesalahan yang tersembunyi, tapi terutama selamatkan saya dari dosa yang disengaja. Tuhan spare me. Dosa yang penuh perhitungan itu tolong batalkan. Seperti Daud mau bunuh Nabal, ketemu Abigail di tengah-tengah. Fail my attempt. Bisa nggak? Bisa. Saya adalah produk daripada doa ini, bukan yang saya doakan untuk diri saya, tapi yang mama saya doakan untuk anaknya. Waktu saya belum kenal Tuhan, 3 kali minimal yang saya ingat, saya serius akan akhiri nyawa saya. Dan saya bukan tipe orang yang ancam kanan kiri, enggak, saya diam, saya lakukan. Anda tidak akan melihat gembala sidangmu sekarang di depan ini, kalau bukan karena doa seorang ibu untuk anaknya. Please fail, batalkan dosa anakku yang disengaja. Dan setiap kali saya hendak melakukannya, selalu gagal total. Dan Tuhan itu sampai pada titik keajaiban. Saya hampir nabrak truk yang besar di luar negeri. Luar negeri itu yang besar bukan cuma orangnya, truknya juga. Saya hampir, karena saya setelah minum alkohol, saya sudah dibawa pengaruh, saya setir dengan ngebut tinggi sekali, lepaskan setirnya. Saya tutup mata. Pasti 100% mati di highway begitu. Drinking driving namanya. Tahu nggak? Setir saya itu ada yang menampelnya. Mobil saya itu ke sana. Padahal saya sudah banting ke kiri untuk masuk ke truk di bawah rodanya. Hati-hati lihat Jackie Chan terlalu banyak. Dia selamat, gua enggak. Itu ada yang nampel. Kalau Anda punya mobil udah jalan 180 minimal kilometer nih. Jika bukan 200 saya enggak tahu. Mobil saya sekuat apa, pokoknya genjot total. Kalau momentumnya sudah ke kiri, enggak bisa ke kanan begitu aja. Anda semua tahu yang bisa setir mobil bukan? Itu ditampel. Percobaan bunuh diri yang kedua. Yang ketiga, enough about it. Saya enggak mau cerita terlalu banyak. Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali biografinya. Oh ya, gak apa-apa, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bisa doakan untuk orang lain, Ken, bisa. Fail. Tuhan Yesus gagalkan. Tentunya kita gak bisa mencobai Tuhan ya. Tuhan gak bisa mencobai Tuhan. Ada satu titik Tuhan berkata, aku izinkan. Kalau kita terus menerus bersikukuh di situ. Karena Tuhan tahu bahwa dia ditolak mentah-mentah. Ada satu titik Tuhan berkata, terjadilah kehendakmu. Tapi namun demikian, kita punya ruang untuk berdoa. Ya Tuhan, selamatkan aku dari dosa yang disengaja. Jangan sampai aku mencuri, membunuh, dan berselingkuh. Minta Tuhan untuk intervensi. Itu kata-katanya. Bukan interupsi. Intervensi. Intervensi itu apa? Intervensi itu seperti interupsi. Seseorang memakan sesuatu yang sangat-sangat, memakan racun, tiba-tiba tangan mamanya pegang tangannya, itu interupsi, itu intervensi. Ada intervensi, pihak ketiga menghalangi, itulah tangan Roh Kudus. Jangan pernah memandang tangan berlubang paku itu hanyalah tangan penebus. Dia juga tangan penguasa. Lubang itu menandakan bahwa dia telah membelimu kembali. Tapi tangan berlubang paku itu berkuasa untuk mengintervensi hidup siapa. Bapak, Ibu, Saudara, you can pray that prayer. Doakan. Hai orang tua, exercise your faith. Tiap hari rumahmu dibombardir sama roh-roh jahat. Anda tidak menyadari. Anda harus memakai imanmu untuk melawan arus bagi keluargamu. Doakan putra-putrimu kalau Anda adalah papa mama. Biasakan untuk bersyafaat.
Berbahagialah Anda kalau di gereja Anda belajar berdoa, karena rumah Anda akan diberkati. Saya ajak Anda untuk mengerti bahwa di dalam iman kita terdapat ruang untuk berdoa demikian. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Anda diberkati? Yang diberkati angkat tangan. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Setahu saya janji Tuhan tersimpan di Alkitab alias buku. Bukankah Alkitab itu artinya the kitab itu book, the book. Ya. Alkitab itu artinya buku. Bukankah janji-janji Tuhan itu disimpan di dalam buku? Kalau janji Tuhan hanya disimpan di buku, Anda pasti akan berdosa. Percuma selama ini ada di atas mejamu dan berdebu. Ini harus dibaca secara pribadi, di dalam gereja harus disingkapkan. Makanya saya menganggap serius pelayanan firman. Tuhan menciptakan dunia lewat pelayanan firman. Tuhan berkhotbah, terjadilah terang. Tuhan mengakhiri zaman nanti dengan berfirman, ya dan amin. Tuhan mendirikan gerejanya di perjanjian baru dengan berfirman lewat mulut Petrus. Saya tidak berani main-main dengan yang namanya pelayanan firman. Bedanya dengan menjadi seorang motivator atau memberi ceramah doang, bedanya di sini. Pesan yang terkandung di dalamnya, mandat dan urapannya. Bukan asal fasih bicara. Makanya itu do not covet this ministry unless you're called. Jangan coba-coba naik di sini kecuali Anda terpanggil. Karena orang yang naik di sini akan berhadapan dengan Allah. Di gereja-gereja manapun juga. Tidak heran nanti suatu hari di akhirat yang dipanggil dulu adalah pengkhotbah. Untuk dihakimi dan diadili. Oh gampang aku mau khotbah. Bukan khotbah mungkin bro, maksudnya mau ceramah. Ceramah silakan, khotbah jangan main-main. This is a very serious ministry. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan itu tidak boleh disimpan di buku. Dia harus digali secara pribadi, lalu disingkapkan dalam gereja. Baru setelah itu dia membebaskan manusia dari dosa. Supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam bukuku. Nggak jadi. Salah. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam mana? Hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Di sini loh, rahasianya di sini. Ini harus ditransfer ke sini. Secara pribadi atau lewat guru. Ini harus ditransfer. Ini harus download itu. Baru supaya jangan aku berdosa padamu. Kebaktian 1 saya sampaikan, clean Bibles, dirty lives. Alkitab kita kalau bersih, hidupnya pasti kotor, 100% garansi. Alkitab kita kalau kotor, tanda kutip bukan berdebu atau tidak dijaga. Tetapi tulisan belepotan di mana-mana, kelihatan itu Alkitab. Sudah second hand banget. Bukan brand new. Kayak mobil yang gak pernah dipakai gitu. Otak kita juga sama, kalau dipakai itu banyak kerutannya. Jadi kalau otak kita mulus, jangan dibeli. Itu IQ-nya gak seberapa. Segala Alkitab kita itu kalau kotor, bersihlah hidupmu. Demikian pula secara korporat. Jikalau pemberitaan firman itu asal-asalan, tidak berkualitas di atas. Ini challenge-nya luar biasa di akhir zaman. Manusia mengumpulkan pembicara-pembicara tamu yang hanya mengenakkan telinganya atau pembicara-pembicara pokoknya. Tahukah ini mempengaruhi your victory right here. Right here. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Hati-hati jadi pohon ya. Pesan ini bermata dua. Satu bicara tentang ke semua kita, nggak peduli korporat atau gereja. Nggak peduli. Bagaimana kita menyimpan firman dalam hati kita. Gimana kita transfer knowledge dari sini ke situ. Itu baru terjadi perkara ilahi.
Gimana kita download dari sini, yang di sini download dari sana. Itu how. Lalu firman ini yang saya sampaikan, pesan ini juga bicara kepada pelayan Tuhan. Take very seriously godly speech entrusted to you as a ministry. Banyak bocah mau khotbah zaman-zaman ini. Trust me, gak lebih dari kayak orang jualan obat. Untungnya saya gak pakai mimbar untuk bicara siapa-siapa, karena saya memang gak pikir siapa-siapa. Terus terang saya beritahu apa adanya. Firman itu juga bicara ke saya, ke kita semuanya, bahwa kita gak boleh main-main sebelum naik ke sini. It's sacred, baby. Sebelum saya naik ke sini, saya harus tanggalkan kasut saya. Karena saya tahu tuh saya naik kemari, nyawa Anda di tangan saya. Gak percaya? Coba hire nanny. Coba rekrut seorang suster yang tidak pedulikan bayi Anda. Anda kasih susu, diracun dari situ. Tahu nggak, yang pegang mulut bayimu, itu yang punya nyawanya. Karena jalan masuk ke dalam adalah jalan oral. Jalan masuk kerohanian ada lewat pendengaran. Let's pray. Supaya tempat ini selalu dikuduskan. Hamba-hamba dengan hamba-hamba Tuhan yang terbeban. Mari kita ulurkan tangan gini, saya tergerak. Ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, berkati mimbar ini selalu. Dengan pesan-pesan pengembalaan, pengajaran, kerasulan. Dan taruh dan kirimkan guru-guru di hari-hari kemudian. Baik dari dalam rumah sendiri, in-house ataupun tamu. Orang-orang yang terbeban. Orang-orang yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Letakkan tangan di dadamu. Katakan, Tuhan Yesus, berikan hati seorang murid Bapa Sorgawi. Orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran. Yang tidak lagi menganggap Alkitab sebuah buku. Tapi sebuah tempat, dari situ dia download. Kami berdoa supaya masing-masing diberikan kemampuan untuk bisa menggali firman. Bukan untuk menjadi ahli teologi ya. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang sejati dan takut akan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.